Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat uh, penggunaan routing statis pada jaringan. Yang kita butuhkan di sini yaitu dua buah router. Di sini tersedia beberapa tipe router, bisa kita gunakan semua. Ini cuman membedakannya itu tipe-tipe router keluaran Cisco. Yang kita gunakan di sini cukup generic router saja. Kita butuhkan dua buah router. Selanjutnya dua buah PC. Oke, seperti itu. Khusus untuk router Cisco, komunikasi dari router ke PC kita menggunakan kabel cross. Nah, kalau kita ingin menggunakan kabel bertipe strike, kita harus menggunakan switch di sini. Nah, seperti ini ya. Seandainya kita langsung pakai kabel strike di sini tanpa menggunakan switch, dia tidak akan terkoneksi atau tidak bisa kita gunakan dalam jaringan menggunakan router Cisco ini. Nah, di sini kita coba, ini langsung pakai kabel cross. Di sini kita menggunakan kabel strike dengan bantuan switch. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya dari router 0 ke router 1 kita menggunakan koneksi kabel serial DCE dari serial 20 ke serial 30. Di sini kita membuat IP-nya ya untuk penandaan. Di sini kita gunakan IP address kelas A. Di sini kita gunakan IP address kelas C 10.192.168.10. Di sini kita gunakan IP address 292.168.20. Jadi ini berbeda network ya antara router di router 0 dan di router 1 ini berbeda network. Oke, selanjutnya ini kita geser. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba config di router 0 terlebih dahulu. Di command line-nya enter lagi, enable konfigurasi terminal atau configure terminal. Exit atau kita bisa menggunakan konfigurasi terminal seperti itu disingkat. Selanjutnya interface yang akan kita set. Oh ya, untuk memulai ini kalau kita takut lupa port yang kita gunakan, kita bisa mengaktifkan always show portnya di sini, always show. Nah, kita bisa lihat semua port yang kita gunakan. Oke, lagi internal. Interface yang akan kita config, misalkan di sini kita config pas Ethernet 0 yang sambungannya ke PC 0. Cukup kita ketikkan perintah interface flash 0,0 0 strip 0 0/0 sorry. Selanjutnya kita ketikkan perintah IP address atau IP add saja, IP-nya 11 subnet 255.255.255.0. Untuk mengaktifkannya kita ketikkan no shutdown atau no shut atau no sh saja semua. Nah, sudah hijau, ditandai dengan lampu hijau. Selanjutnya exit, kita config port serial 20 yaitu koneksi atau sambungan antar router. Interface serial 20. IP address untuk di router 0 kita menggunakan IP address 10.1.1.1 dengan subnet 255.0.0.0. Oke, kita ketikkan juga perintah no shutdown. Exit.
Di router 1 juga sama. Configure terminal interface fast Ethernet 0. IP addressnya 192, IP address 192.168.2.1. subnet no shutdown. Set interface serial 30, IP address 10.111 112 55000 no shutdown. Oke. Selanjutnya kita config clientnya, tab desktop, IP configuration 192.168.12, gateway-nya IP address router ini juga 2.168.21 19.168.22 19.168.21. Kita coba ping di sini ya. Ping dari PC 0 ke router 0. Harusnya ini jalan ya. 192.168.11. Oke, jalan. Selanjutnya ke serial 20 nya. Ping 10.111. Jalan karena jadi perangkatnya sama. Selanjutnya kita coba ke ping ke router 1. Harusnya ini tidak jalan karena routingnya atau jalur komunikasi datanya belum kita buat atau belum kita config. 192.168. Oh, jangan ke sini dulu, ke sini saja pasti tidak bisa. 112 yaitu alamat serial 30 dari router 1. Nah, tidak bisa ya. Nah, jalurnya belum kita bikin. Nah, RTO. Ke sini saja tidak bisa, apalagi ke klien yang ada di bawahnya. Nah, oke, TU semua dikirim 4, diterima 0, loss 100%. Selanjutnya kita akan membuat jalur routingnya, yaitu dengan metode routing statis atau manual. Seperti tadi, enable konfigurasi terminal. Nah, untuk sintak config secara manual atau routing statis kita gunakan perintah IP root. Ada dua cara untuk confignya, bisa menggunakan command line dan bisa juga menggunakan GUI. Sekarang kita coba dulu menggunakan command line IP root. Selanjutnya intinya di sini yang kita harus hafal konsepnya yaitu IP root, selanjutnya IP network router yang ingin kita tuju dan jalur lewatnya. Di sini implementasinya yaitu IP network router tujuan yaitu 92.168.20 dan jalur lewatnya yaitu 10.112 ya di sini di serial 30. Nah, seperti ini. IP root itu 92.168.20 subnetnya. Selanjutnya jalur lewatnya yaitu 10.112. Oke, seperti ini. Enter.
Selanjutnya di router 1 kita juga berlakukan hal yang sama. Enable konfigurasi terminal, IP root, IP network router tujuan dan jalur lewatnya. Ingat, IP network router tujuan dan jalur lewatnya 192.168.1.0 subnetnya, dan jalur lewatnya yaitu 10.1.1.1. Enter, exit. Nah, kita coba ping. Kita coba ke router 1, yaitu alamatnya 192.168.2.1. Oke, masuk ya. Berarti routing yang kita bikin berhasil. Kita coba ke klien yang dari bawahnya, yaitu di sini menggunakan IP address 192.168.21. 22, sorry. Nah, berhasil. Kita coba menggunakan PDU ini sama dengan pengecekan komunikasi datanya menggunakan protokol ICMP. Masukkan dari sini ke sini ke alamat tujuan. Sukses ya. Nah, seandainya belum dikonfig seperti ini kan sukses. Kita klik amplop di komputer pengirim ke komputer penerima. Sukses. Nah, seandainya belum dikonfig dia akan gagal. Config static routing. Nah, yang kita bikin di command line tadi masuknya ke tab config static. Nah, di sini kita coba remove. Oke, kita coba kirim lagi dari komputer pengirim ke komputer penerima. Fail, gagal karena jalur routing di sini sudah kita hapus. Kita coba config di sini menggunakan GUI ya, GUI sekarang. Nah, di sini network, pada network kita isikan sama seperti tadi, IP network komputer, IP network router yang dituju yaitu 192.168.1.0 subnet masnya. Hopnya itu jalur lewatnya, jalurnya. Jadi IP network router yang dituju, jalur lewatnya itu jalur lewat di mana. Jadi di sini kita di serial, dia lewatnya di serial 20 yang beralamat di 111. Nah, ini sama dengan command line tadi. Jadi bisa kita dilihat di sini equivalent iOS commandnya IP root 192.168.1.0 jalur lewatnya 10.1.1.1. Jadi bisa kita lihat juga langsung di sini komennya. Close, kita coba kirim lagi. Nah, sudah sukses ya. Berarti routing yang kita buat berhasil. Nah, sukses. Kita juga bisa ngirim data ke sini ke router. Sukses. Ini juga sukses. Nah, semoga bermanfaat tutorial ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan coba menggunakan 3 buah router. Untuk di routing statis menggunakan 3 buah router dan 5 buah router nantinya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari tutorial singkat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.